Bidang KSDA Wilayah 1 Madiun buka suara terkait perkara kepemilikan landak Jawa oleh Darwanto, warga Dusun Gemuruh, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Sebagaimana diketahui, Darwanto yang merupakan seorang pria berusia 45 tahun tersebut menjadi sorotan publik lantaran kedapatan memelihara 6 ekor landak Jawa. Hewan dengan nama latin Hystrix javanica itu masuk dalam kategori dilindungi. Kepala BKSDA Wilayah 1 Madiun Agustinus Kristiantoro mengatakan saat ini 6 ekor landak Jawa dititipkan sementara waktu sebagai barang bukti tindak pidana tersebut selama proses persidangan. Dan selengkapnya pemirsa, simak informasi yang akan disampaikan oleh jurnalis Surya Malang. Rekan Febrianto Ramadhani, silakan laporan Anda. Ya, baik dapat kami sampaikan ada dua saksi yang meringankan terdakwa, yaitu tetangga dan juga eh, rekan teman terdakwa saat terdakwa masih bergabung di ini ya satu anggota di salah satu LSM di Kabupaten Madiun. Dan terdakwa ini berprofesi sebagai petani dan juga peternak ayam. Dan awal mulanya itu eh, landak Jawa 2 ekor terperangkap di jaring yang dipasang untuk melindungi tanaman milik terdakwa. Dan seiring berjalannya waktu, landak itu beranak dari 2 ekor menjadi 4 ekor. Jadi jumlahnya ada 6 ekor. Dan landak itu dipelihara di kandang besi di rumah terdakwa. Dan tetangga mengetahui bahwa terdakwa juga memelihara landak, tapi dari saksi teman terdakwa yang masih jadi anggota LSM ini tidak mengetahui ya kalau terdakwa memelihara landak. Dan dari eh, BKSDA Wilayah 1 Madiun sendiri eh, menyebut bahwa terdakwa ini sebenarnya tahu kalau landak Jawa ini adalah hewan yang dilindungi. Dan kalau untuk mau memelihara statusnya harus ada izin dulu, izin melalui penangkaran ya. Jadi terdakwa ini mengetahui soal status hewan tersebut dan sebenarnya sudah diserahkan dan juga ada bukti berita acara. Dan ya PKSD juga menegaskan untuk terdakwa ini tidak memiliki izin atau legalitas memelihara eh, hewan landak Jawa. Dan apalagi juga hewan tersebut juga hanya ditaruh di dalam rumah milik terdakwa dan hanya dimasukkan ke dalam kandang besi. Sehingga tentu proses pemeliharaan sendiri harus melewati proses penangkaran yang sebagaimana mestinya. Dan agenda persidangan berlanjut ke tahun depan, rencananya 2026 Januari. Agendanya adalah pembacaan eh, tuntutan. Dan dari sidang eh, pemberian keterangan saksi yang meringankan ini, kuasa hukum menilai terdakwa tidak memiliki niat jahat ya, dan hanya sekedar untuk memelihara eh, landak. Demikian bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Artinya Darwanto sepengetahuan BKSDA mengetahui nggak Pak kalau ini hewan dilindungi atau ya, jadi saat tim Polres, penyidik Polres dengan tim kami turun ke lokasi itu di tanggal 27 Desember 2024 yang bersangkutan sempat menyatakan bahwa tahu bahwa satwa itu dilindungi dan dengan sukarela menyerahkan ke petugas Polres saat itu. Kemudian dibuktikan juga dengan berita acara Polres melakukan penitipan ke kami, ke KSDA. kalau terkait legalitasnya gimana Pak?
saat itu memang tidak punya legalitas, artinya dia tidak punya izin, kemudian memelihara landak, sampai dan itu siapa yang dengan adanya keterangan dari dua saksi tadi. Ya, tadi kami pada hari ini kita menghadirkan saksi adecat atau saksi yang meringankan dari tetangga terdakwa dan yang kedua dari teman terdakwa yang sesama dari dulu yang sama-sama melaporkan pihak kelurahan ke kejaksaan. Jadi tadi pada saat di persidangan terungkap fakta bahwa Pak Darwanto itu sebelum dilaporkan terkait kasus landak, Pak Darwanto pernah melakukan laporan terhadap oknum-oknum orang kelurahan terkait dengan perkara pipanisasi yang mandek. Seperti itu. Sebenarnya ada mainstream enggak ini Mas? Kok ngingu landak dihukum? Kalau mensreanya tentu tidak ada karena bahwa terdakwa ini mendapatkan landak karena terjaring di tanamannya. Oleh karena itu tanpa pikir panjang bahwa kedua landak tersebut harus dipelihara oleh terdakwa, seperti itu. Dari 2 menjadi 6. Ada informasi, ada indikasi berbau politik karena ada balas. Bisa dijelaskan Pak Agung? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Pak, bisa disampaikan agenda persidangan di pidana khusus yang landak ini, agendanya apa aja, Pak? Ya, jadi tadi sudah dilaksanakan ya untuk persidangan lanjutan dalam perkara terregister dengan nomor 131 Pitsus LH atas nama terdakwa Darwanto tadi. Untuk hari ini telah dilaksanakan agenda untuk pemeriksaan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Itu tadi hadir sudah ada 2 orang saksi dan telah diperiksa di persidangan. Dan kemudian untuk agenda selanjutnya itu akan dilanjutkan pada tanggal 6 Januari 2026 untuk agenda penyampaian atau pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Nah, setelah itu mungkin akan diagendakan lebih lanjut sesuai dengan hukum acara pidana, yaitu mengenai pledoi atau pembelaan terdakwa. Kemudian ada jawab jinawab lah, ada tanggapan penuntut umum, kemudian kembali terakhir kepada haknya terdakwa untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh penuntut umum setelah menanggapi pembelaan dari terdakwa. Hari itu baru agenda terakhir yaitu pembacaan putusan. Terkait dari fakta persidangan tadi ada motif dugaan balas dendam itu bagaimana? Nah, kalau itu saya belum monitor, tetapi pada prinsipnya pengadilan memeriksa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Nah, tentu teman-teman ketahui bahwa menurut dakwaan penuntut umum, terdakwa ini diduga melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Nomor 32 Tahun 2004 kalau nggak salah, itu mengenai konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Nah, mengenai ada apa di balik itu, ada motif apa tadi? Balas dendam. Balas dendam. Nah, itu sepanjang memang tidak terungkap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan, itu mungkin tidak akan relevan dipertimbangkan. Tetapi sampai titik ini saya juga belum punya kapasitas untuk menjelaskan lebih lanjut karena masih dalam ranahnya pembuktian pokok perkara di persidangan. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.